Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah ya, semangat ya. Oke. Baik, pada kesempatan hari ini sebelum kita belajar, terlebih dahulu perhatikan sekitarnya. Ada sampah kan? Ya. Ini semua sampahnya. Nah, sudah siap untuk belajar? Siap. Ya. Anak-anak ibu semuanya, minggu kemarin kita sudah membahas materinya tentang apa? Ayat 10. Bahasanya akan juga kita bahas tajwid ya. Nah, tajwid itu kalau nun mati bertemu dengan waw itu idgham apa namanya? Idgham guna. Ya, coba ya kalau misalnya alif lamnya itu ada yang qamariyah, ada yang samsiyah. Ya, kalau qamariyah terbaca enggak lamnya? Terbaca. Ya, paham ya? Nah, materi kita hari ini itu membahas tentang keterkaitannya. Bagaimana keterkaitan antara keimanan dengan aplikasi sikap mujahadah anak, husnuzon dan ikhwan berdasarkan ayat ini. Ya, surah Al-Hujurat ayat 10 dan 12. Nah, itu akan kita diskusikan berkelompok. Nah, tapi sebelumnya ada video motivasi untuk Anda. Silakan diperhatikan. Halo sahabat bagian studio, bertemu kembali dengan kami di sesi cerita inspiratif. Kali ini kami akan bercerita mengenai seorang anak yang sangat pemarah. Tonton video ini sampai selesai karena ada hikmah berharga yang bisa kita ambil dari cerita ini. Ini dia kisah lengkapnya. Suatu ketika ada seorang anak laki-laki yang memiliki sifat sangat pemarah. Untuk mengurangi kebiasaan marah sang anak, ayahnya mengajak anak itu ke depan pagar kayu dengan membawa sekantong paku. Dia memberikan sekantong paku itu kepada anaknya melarikan diri. Secara bertahap jumlah paku yang ditancapkan ke pagar per hari pun semakin berkurang. Semakin lama dia mendapati bahwa ternyata lebih mudah menahan amarahnya daripada menancapkan paku ke pagar. Apa hikmahnya dia? Silahkan. Kan kalau kita marah nih, ya, pernah dimarahi orang nggak? Pernah dimarahi guru nggak? Pernah. Ya. Nah, ketika ada orang marah, ya, berbekas nggak di hati kita? Berbekas. Walaupun guru atau siapapun itu sudah minta maaf atau kita di posisi itu ya, ada bekasnya. Sulit untuk dilupakan. Ya, mudah untuk dimaafkan tapi sulit untuk melupakannya. Ya, benar? Di dalam PowerPoint, ya. Permasalahannya pertama sehubungan dengan mujahadah anak. Yang kedua sehubungan dengan husnuzon. Kemudian yang ketiga sehubungan dengan ukhuwah. Ya, 3 topik itu keterkaitannya dengan keimanan apa? Ya. Kamu buat di PowerPoint, ya. Dan itu kertasnya adalah untuk kamu buat ya sebelum kamu menyiapkan terakhir di PowerPoint. Oke ya, diskusikan.
Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat ampun. Selanjutnya jenis-jenis ukhuwah. Jenis-jenis ukhuwah yang pertama ukhuwah ubudiyah, yaitu persaudaraan antar sesama makhluk yang tunduk kepada Allah. Yang kedua ada ukhuwah insaniyah, yaitu persaudaraan antara sesama umat manusia. Ukhuwah wataniyah yang artinya persaudaraan dalam keturunan atau kemanusiaan, dan ukhuwah fidin al-Islam artinya persaudaraan antar sesama umat Muslim. Selanjutnya implementasi di kehidupan sehari-hari. Berikut adalah contoh ukhuwah Islamiyah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menegakkan salat lima waktu. Yang kedua, menebarkan salam dan dilarang bersikap acuh. Yang ketiga, saling tolong. Yang keempat, saling memaafkan. Yang kelima, saling mendoakan dalam kebaikan. Sekian materi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan, ada pertanyaan? Ya, silakan Najwa. Kepada para Najwa dari kelompok tadi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Sufrita dari kelompok 1 ingin bertanya, apa keterkaitan antara ukhuwah dan keimanan? Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Najwa. Apa keterkaitan dari ukhuwah dengan keimanan? Jadi pada perorangan semakin tinggi iman seseorang itu akan tercermin pada akhlaknya. Jadi tercermin pada ukhuwahnya juga. Jadi hubungan persaudaranya itu mencerminkan imannya. Jadi semakin tinggi iman seseorang akan semakin tinggi pula hubungan ukhuwah yang akan dia jalin dengan dari 4 jenis tadi. Nah, keempat-empatnya akan tinggi bila iman seseorang juga tinggi. Paham ya? Ya. Makin bagus imannya, maka makin bagus pula cara dia bersikap dengan sesama muslim maupun dengan yang non muslim, ya, dengan sesama sebangsa setanah air dengan yang tidak sebangsa setanah air, ya, akan beda tuh. Tapi kalau imannya lemah, itu yang mudah terombang-ambing, sehingga ukhuwah persaudaraannya dengan orang lain bisa saja terjadi yang namanya tawuran. Ya, itu tawuran itu adalah bagian dari dampak keimanan yang rapuh. Ya. Paham ya? Oke. Silakan, boleh ditutup karena nggak ada lagi pertanyaan. Ya, silakan. Baiklah, terima kasih kepada Ibu yang telah menjelaskan juga materinya. Demikianlah presentasi dan tanya jawab yang akan kita simpulkan pada hari ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih aku. Baik, ya. Sekarang, ya, kita akan menyimpulkan, ya, dari apa yang sudah dipelajari sehubungan dengan mujahadah nafs, husnuzan dan ukhuwah. Keterkaitannya dengan keimanan ternyata ada kaitannya. Iman yang tinggi akan mempengaruhi bagaimana kualitas ukhuwah Islamiyah seseorang. Ya, bagaimana mujahadah nafs seseorang juga mempengaruhi bagaimana husnuzan atau sunuzan dia pada orang lain. Ya, kalau imannya bagus, dia kalau misal ya lagi gibahin orang, ya, habis itu astagfirullah, ya, dia cepat-cepat beristighfar, ya, itu kalau imannya bagus. Tapi kalau imannya tidak bagus, justru bertambah panjang ceritanya, ya, jadi cenderung dia cerita bersambung-sambung, ya. Jadi Anda Ibu, ya, dari apa yang sudah kita pelajari 3 kali pertemuan ini, Ibu yakin Anda bisa mengambil hikmah dari pembelajaran kita. Banyak sikap yang harus diterapkan. Ya, yang pertama, melatih diri dari sekarang untuk bersabar, ya, mengelola emosi, ya, mengelola diri dengan baik. Yang kedua, membiasakan berhusnuzan, ya, artinya apa?
licek terlebih dahulu. Atau bahasa kita ada tabayun terlebih dahulu. Ya. Pihak ketiga yang baik, yang mendamaikan kalau ada teman yang berselisih, kita mendamaikan. Ya. Apa masukannya? Apa sarannya untuk perbaikan kita ke depan? Ya. Paham ya? Ada pertanyaan enggak? Sudah ya? Jelas ya? Pakai nama. Ya. Nah ya, oleh sebab itu penerapannya ini akan Ibu lihat keseharian kamu nantinya. Saya, jadi sesudah belajar tadi ini, berarti kamu sudah bisa menerapkannya. Paham? Menyimpulkan tadi bersama-sama, Anda itu sudah menyimpulkan dan sekarang juga sudah memberi refleksi dari materi yang sudah kita pelajari. Sebelumnya diingatkan ya, minggu depan kita lanjut ke KD yang berikutnya. Nah, tapi sebelumnya kita buka ya, PH penilaian harian. Jadi silakan kamu belajar terlebih dahulu. Kemudian juga ada ujian 2. Ujian yang pertama sehubungan dengan pengetahuan, yang kedua dengan praktek hafalan. Jadi minggu depan kamu sudah sekolah hafalan. Ya, paham ya? Nah, silakan kita akhiri dengan pembelajaran hari ini dengan hamdalah.